Baik, kembali lagi di channel Tarik Saham. Hari ini kita akan sedikit review dan analisa ya beberapa saham yang masuk watchlist saya sendiri. Barangkali teman-teman ada yang sama. Ini emang agak banyak sih watchlist saya, tapi belum tentu semua ini patut kita beli besok atau patut kita jual besok ya. Tetap ada entry dan exit plan-nya. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari TINS. Udah TINS. TINS kemarin kan udah saya gambarin juga. Tuh dia bakal mempunyai resist di eh, di sini, di garis sini, dan kemarin dia sempat berhasil dibuka di atas resistennya, kemudian ditutup melemah dan tiga hari berturut-turut melemah. Kemudian pada hari Jumat kemarin TINS kembali open kuat ya, bullish banget 4,5%. Dan tapi eh ini open di 1720, close di 130. Dia berhasil satu tick di atas harga open ketika false break di sini. Nah, ini TINS nih bagus apabila teman-teman mau masuk karena dia tuh break dua resisten, yaitu pada downtrendnya sama resisten statisnya. Di sini kan dia kan membentuk double bottom. Double bottom terus ada resisten di sini. Dia berhasil break tanggal 16. Kemudian kemarin sempat turun ya, ini di tanggal 22 kemudian naik lagi. Jadi di sini ada dua resisten yang berdempetan dan TINS kemarin Jumat berhasil break ke atas. Nah, kemudian di sini juga kita lihat dari tren jangka menengahnya berapa minggu ya, ini sekitar tanggal 23 sampai 8 ya, 1 bulan. Dalam jangka waktu 1 bulan dia masih uptrend ya di sini TINS. Ini patut kita perhatikan buat TINS. Untuk target price-nya ya di resisten ini. Di 1925 itu target price paling tinggi di sekitar situ. Untuk TP satunya mungkin ada di sekitar sini di 1805. Kalau dia berhasil nembus resist ini, dia bakal ke 1925 dulu. Itu buat TINS. Dan di sini MACD juga mulai ke atas. MACD mulai ke atas dan statistik walaupun di area overbought dia masih ke atas ya. Di sini terlihat membentuk higher low juga statistiknya. Jadi masih bagus banget buat TINS dan area stop lossnya ada di 1640. Di bawah area ini. Kan ini kan kemarin jadi resist, sekarang ketika sudah break dia jadi support di 1660. Jadi kita kasih 2 atau 3 tick di bawahnya itu di 1640 atau 1630 uh, sebagai titik konfirmasi ya buat kita keluar dari TINS sendiri. Kemudian kita lihat BNPA. BNPA kenapa ini saya masukkan watchlist, karena dia dekat banget sama resistennya. Dia punya resisten di 1645, kemarin sempat nyentuh. Ini berapa high-nya? 1615 hampir. Ini high-nya 1630. Nah, hampir 3 kali hampir nyentuh level ini. Dan ini kayaknya ketinggian deh. High-nya ini berapa ya? Bentar, 1650, 1650. Oh iya benar. Di 1645-an ya, ini resistnya. Dia 2 kali hampir bisa menembus ini, kemudian gagal. Tapi dia masih sideways. Dalam 2 minggu ini masih sideways, dan sideways juga masih ke atas ya. Bentuk higher low, sorry. Bentuk higher low terus. Nah ini, kalau dia ini tinggal tunggu waktu sih.
tinggal tunggu waktu dia tuh arahnya mau kemana. Nah kalau dia mau turun ya kita keluar dulu kalau masih punya barang. Kalau dia naik ya kita bisa apa ambil posisi di sini nanti. Mungkin di 1640 1655 an lah ya biar aman. 1640 1655 untuk target price-nya ada di sini nih. Oh nggak usah saya gambar ya. Di sinilah di ya 1900-an. Lumayan tinggi ya karena ini juga bentar. Karena ini kenaikannya juga tinggi banget. Nah, bahkan bisa sampai 2145. Ini dalam jangka waktu 2-3 mingguan kan juga udah naiknya tinggi banget nih BNPA. BNPA udah naik 100% ya, hampir 100%, 98%. Kenaikan cukup kuat dan sekarang berdekat di area resistnya. Nah, untuk BNPA ini kita pakai trade plan buy if break ya. Kalau belum break gak usah beli dulu, kita sabar dulu aja walaupun ini masih bisa buat tektokan. Kalau teman-teman mau tektokan sih nggak apa-apa, mau pakai satu atau dua apa di hold 1-2 hari, ambil di area ini 1430 sampai 1605 lah, ini di high nya yang ini 1615. Nah sekitar situan kalau mau teman-teman mau tektokan. Tapi juga teman-teman harus pantau ya kalau mau tektokan, jangan udah masuk terus ditinggal, nggak pasang stop loss, nggak pasang area take profit juga nggak bagus. Bagi teman-teman sesuaikan sendiri untuk trade plan-nya masing-masing. Nah kemudian MTK ini menarik karena dia sempat saya gambar waktu bulan Mei Juni kemarin tuh di sini ya. Ini garis ini tuh sebagai level supportnya ketika di sini. Terus ketika dia breakdown jadi level resistnya. Beberapa kali dia noise di sini, false break. Kemudian akhirnya resmi break tanggal 6 Juli. Ketika dia break kuat banget. Tapi dia kemarin terus turun. Nah, di sini kemarin juga saya udah notice di awal Juli kemarin MTK ini dia bakal turun dulu karena bentuk candle seperti ini ya. Ini kayak apa namanya? Kayak evening star. Ini kalau dua candle digabung jadi evening star ya ini. Jadi kalau pola-pola pattern tuh nggak semuanya sesuai banget sama apa yang dicontohkan di pattern. Kita harus bisa menyesuaikan. Dan waktu di sini tuh saya juga udah ingetin teman-teman yang punya barang exit dulu, kalau yang mau masuk tunggu dulu. Nah, terus benar kemarin itu malah breakdown tanggal 13 Juli. Terus sekarang sideways ini. Nah, ini agak serem juga MTK. Karena apa? Dia berpeluang membentuk head and shoulder. Cuma kita belum tahu ya ini. Ini baru peluang. Kita masih harus nunggu. Ketika dia emang bikin head and shoulder, maka dia akan turun bisa sampai 2400 lagi. Tapi di sini kita harus tahu di sini tuh ada sekarang jadi support ya, karena di bawah harga kemarin di 2550. Kemarin sempat tuh dibawa ke bawah 2550. Tapi kemudian MTK kuat naik lagi dan ditutup di 2580. Jadi teman-teman yang mau entry tunggu di area ini 2550 sampai harga kemarin di 2880. Kalau MTK ditutup di bawah 2550 ya jangan dipaksakan buat masuk dulu ya. Karena ini udah di titik-titik support ini sebenarnya risknya kecil. Jadi teman-teman harap sabar dulu, sesuaikan dengan plan teman-teman juga. Terus BMRI ini bagus banget juga karena
untuk sekarang dia pas banget ya di harga supportnya kemarin. Support hari kemarin tuh di sini di 5975 dan kemarin ditutup di 5975 pas. Nah, BMR ini bagus banget karena dia berada di titik dimana ini menjadi titik yang cukup krusial bagi BMRI. Kita lihat mulai dari yang telah dicat aja ya, mulai dari 28 Juli itu jadi resist, ketika break 12 Agustus dia bertahan lama di sini, breakdown lama di bawah, naik lagi. Nah, bener-bener apa level 5975 ini sebagai level kuat bagi BMRI. Dan di sini kita lihat MACD juga ke atas, statistik ke atas walaupun mulai ada pelemahan ini. Cuma MACD masih ke atas, masih bagus. Dan secara candle pun juga ini setelah ada gap up di tanggal 22 kemarin, koreksi kecil ya 1,24%, dan volumenya pun juga kecil, lebih kecil dari waktu kenaikan. Nah, di sini juga berpotensi membentuk double bottom. Nah, emang ini sih titik krusialnya di sini di 5975. Kalau minggu depan Senin atau Selasa dia berhasil bertahan di atas itu, masih bagus buat kita koleksi dengan target price-nya di 6.200. Kemudian BMTR ini kemarin juga waktu habis masa-masa MNC Group yang hype banget, waktu penurunan saya sudah proyeksikan bahwa penurunannya bakal berhenti di area demand di sini ya, dan ternyata terbukti pada tanggal 15 Juli kemarin udah bentuk doji, meskipun tanggal 16 melemah sedikit, melemah 2 poin, kemudian naik 4 hari berturut-turut, hijau 4 hari berturut-turut dan menuju 280. Nah, ini sebagai area resist baru ya 280 ini. Kalau BMTR berhasil break 280 sih bagus banget, tapi kalau belum berhasil break ya jangan paksain masuk dulu untuk swing. Jadi di sini ada 2 plan, yaitu untuk BMTR masuk sekarang take profit di 278 atau 1 tick di bawah resistnya, atau kita nunggu break 280. Ini karena ticknya deket, jadi kita lebih enak buat mantau ya. Dan statik mulai ke atas, MACD juga udah mulai crossing ya ini. Ini kalau dia berhasil break 280 sih bagus banget ya. TP1 di 290, lalu TP2 di sekitar 308 untuk PMTR. Itu plan PMTR. Kemudian BRIS ya. Nah, BRIS juga pernah saya gambar udah lama banget ini, waktu masih di area 2750 sampai 3080-an, dan otomatis ini menjadi resist sekaligus TP selanjutnya bagi BRIS. Dan kemarin juga di grup sudah saya bahas, di sini ada pola cup and handle dan dia berhasil break beneran. Dia sempat break tanggal 8 Juli, kemudian kemudian turun 3 kali, kemudian naik lagi. Nah, ketika kenaikan tanggal berapa ini? Tanggal 15 Juli itu dia bentuk rally dan konfirmasi break up dari pattern ini, kemudian dia terus melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk bagi teman-teman yang mau entry sih, ini kayak PMTR ada 2 opsi. Teman-teman bisa entry sekarang atau di 2600-an, TP di 2700-an, atau teman-teman mau nunggu di 2750. Tunggu di 2750, masuk TP1 di 3080, terus TP2 nanti
masih bisa lah ya di atasnya. Tapi buat target realistis dalam bulan Agustus lah ya, bulan Agustus nih bisa lah ke 2750 atau 3080. Untuk apa? Untuk stop lossnya di 2510 ya. Teman-teman yang mau masuk sebelum break 2750, stop lossnya di sini. Tapi kalau teman-teman yang masuk di ketika udah break 2750, ya 2750 ini jadi supportnya teman-teman pasang stop loss mungkin 2 atau 3 tick di bawahnya, sesuaikan dengan profil risiko teman-teman sendiri. Kemudian kita lihat IRA kemarin juga saya udah notice. Kalau tanggal 22 Juli itu kemarin saya sempat di menu sore saya bilang di menu sore itu saya nge-share ada beberapa saham, kemudian saya bilang tambah IRA karena emang dia potensi kenaikan di hari selanjutnya karena dia bentuk hammer dan kemudian terbukti dia di hari selanjutnya naik 2,39% dan ini masih candle bullish ya, masih candle bullish, mungkin dia masih bisa ke atas lagi. Untuk target dari IRA sendiri di 2000 sama kemudian di 2150. Untuk statistiknya pun juga mulai masuk channel. Untuk MACD belum terlihat tanda-tanda bagus ya, tapi secara pattern masih bagus banget IRA. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bisa ke 2000. Untuk IRA ini kenapa saya masukin IRA di watchlist, karena dia pergerakannya lebih slow daripada saham farmasi lain. Kenaikannya lebih slow walaupun saya sempat arah sekali. Nah dia tuh kalau arah cuma sekali gitu. Kalau saham farmasi kayak KF gitu kan ngeri banget ya kenaikannya, dan turunnya pun juga ngeri banget, makanya saya juga nggak berani mantau di situ lama-lama. Kalau ada momentum saya mesti lihatnya di IRA karena lebih aman dari bantingan bandar. Kemudian ESA ini bagus banget karena dia berhasil break harusnya di 422 sekarang di 434. Buat teman-teman yang mau mulai masuk ESA silahkan, stop lossnya di bawah 422. Ini ATH apa ya? Hanya di 434. Oh, dia hampir ATH ya, ini 434 jadi resist kuatnya juga ternyata. ESA. Nah, ini bagus banget karena MACD juga udah mulai ke atas. Menunjukkan adanya tren baru yang terbentuk di sini setelah dia lama sideways. Terus MACD mulai ke atas disertai candle bullish cukup kuat dan volume yang cukup tinggi. Ini saya mantau ESA dari harga 270-an ya ini. Nah, ini dia konfirmasi break di tanggal 18 Maret. Ini mungkin teman-teman yang udah ngikutin saya dari awal tahun harusnya juga udah tahu ya potensi dari ESA ini, pernah saya bahas juga. Nah, untuk kedepannya ini kita pantau di sini ya. ATH kan di 434 nih, di 434, dan secara midterm dia juga udah berhasil break resistnya di 422. Kenaikannya kemarin juga cukup kuat, maka masih bagus ya buat kita pantau ESA. Trade plan-nya seperti itu ya. Kalau mau tunggu koreksi monggo sampai 422. Kalau mau beli langsung ya silahkan, stop lossnya di bawah 422. Biasanya sih setelah break tuh ada koreksi minor terus balik ke atas lagi. Tapi
tergantung karakter saham masing-masing ya, itu beda-beda. Nanti saya kasih contoh seperti Pegas. Kemudian ada ASA. Nah, ASA ini uptrendnya patah di pertengahan Juli kemarin, cuma kemarin dia sanggup reversal di sini tanggal 22, kemudian tanggal 23-nya dia naik kuat. Volume pun juga tinggi, stokastik udah mulai naik. MACD mulai menunjukkan tandanya pelemahan downtrend. Untuk ASA ini dia sekarang berada di 2350 dan MA20-nya di 2340. Kita kembali lagi ke atas MA20-nya ya, berarti ini satu titik di atas MA20. Ya, teman-teman yang mau entry sih silahkan ya. Untuk stop lossnya ada di 2240. Bawah 2240 lah ya stop lossnya. Kalau mau masuk sekarang. Tapi kalau masuk nanti juga nggak apa-apa, kita cek dulu ya ini Fibonya apakah ada informasi yang bisa kita dapatkan. Kayaknya berapa ngelek 2340. Fibo 0,382 di 2340. Nah, bagus banget ini. Jadi 2340 tuh jadi level agak sakral ya buat ASA. Kemarin menjadi jadi momok resisten seperti ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 31 Mei dia sempat menyentuh 323, sempat break 2340 tapi gagal. Kemudian di sini break terus koreksi, naik lagi koreksi. Nah, memang area ini sih area yang jadi mau buat ASA ini. Jadi ini risknya kecil banget karena kita udah tahu ya temboknya tuh ada di mana. Jadi teman-teman bisa sesuaikan entry-nya di mana, exit-nya di mana. Untuk target price terdekat sih ya di sini ya 2470, lalu di 2630. Untuk stop loss sudah tahu ya di bawah 2340. Diatur sendiri beberapa tick. Kalau saya sih di sekitar sinian lah 2270, 2260. Kalau teman-teman mau masuk di 2350 ya. Stop lossnya di situ. Kemudian TOWR ini juga jadi favorit saya kemarin karena bentuk pola KPD handle dan benar-benar terjadi. Dia break tanggal 5 Juli terus lanjut kenaikan. Kita lihat ya dari break sampai nilai tertingginya dan naik 9%, lumayan banget. 9%. Tapi kemudian dia kemarin koreksi juga lumayan dalam dari tertinggi di berapa 1380 sampai terendah 1305. Nah, kemudian kemarin tuh kayak membentuk rejection lagi, dia tertahan di. Nah, ini kan kalau sideways jangka pendek itu kelihatan banget ya. Itu tertata rapi di sini di 1310. Jadi level support kuatnya kemarin sempat dibawa ke bawah itu, kemudian naik lagi. Bahkan dia kemarin gap down ya, open di 1300. Kemarin close di 1310. Ya dia gap down lumayan. Kemudian menunjukkan perlawanan juga cukup bagus. Dan juga TOWR tuh selain tertahan support statisnya di sini, dia juga tertahan support MA20-nya ya di 1300. Nah, untuk pendiri TOWR ini ya, kalau teman-teman mau entry lebih baik nunggu. Boleh langsung masuk sih, tapi TP-nya di 1360-an.
atau nunggu break ini, break high berapa nih, high-nya di 1395. Teman-teman bisa entry di 1400 atau mau entry sekarang di sekitar 1330 1340, jual di 1365 boleh, atau mau nunggu lebih amannya di 1275-an boleh. Tunggu di area 1275, terus ketika mantul juga lumayan dapatnya. Sesuaikan sendiri ya teman-teman. Itu untuk analisa TOR seperti itu. Kemudian Arto juga kemarin juga sudah saya bahas. Dia tuh punya resist di 14975. Ya kemarin juga infoin di grup ini kalau break bakal kuat banget, dan ternyata bener. Dan naik berapa persen ini kita lihat, 1947 dari sinilah yang nggak apa ya, gak kelihatan. Naik 12%. Dan naik 12 persenan juga udah lumayan nih, lumayan bagus banget malah ini ya. Dalam waktu berapa minggu kemarin, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, itu sekitar pertengahan week 2 Juli. Week 2 tuh mulai 12. Nah, berarti tanggal 9 10-an lah saya infoin di grup. Dan kalau di YouTube saya lupa ya, itu di week 1 apa tuh di week 2. Ya sekitar sini masih harga berapaan ini close 14 ribuan ya. Sekarang udah 16 ribu, udah saya infoin. Masih gratis nih grupnya ya. Jadi teman-teman gak usah malu-malu buat join grup dan tanya-tanya, atau di Instagram juga boleh. Tanya aja nggak apa-apa. Pendapat Pak Bejo mengenai saham ini gimana, proyeksinya juga. Kalau saya pas sempat saya balas kok, saya bahas juga. Tapi seringnya saya balasnya di luar jam kerja ya, karena juga saya kerja kantoran juga, jadi seringnya buka chart tuh di luar jam kerja. Ini Telkom kemarin masuk. Oh ini, oh iya. Jadi Telkom tuh sempat kita bahas dari awal tahun ya dia. Jadi dari awal tahun tuh saya gambarin punya area demand di sekitar ini di 3200-an sama di 3100-an di sini. Kemudian dia berjalannya tuh benar-benar ngikutin area yang saya gambarin. Jadi ini jadi area support kuat, jadi resist, jadi support, jadi resist. Nah, di sini dia mentok ya. Di area sini jadi resisten, kemudian dia balik bawah. Nah, ini kenapa saya masukin ke watchlist, karena saya udah tahu nih area entry dari Telkom. Jadi area entry dari Telkom tuh gampang banget ya. Kita tunggu aja dia balik lagi ke atas ini. Ini kan merah, mungkin besok bakal merah lagi, 1 atau 2 hari merah lagi lah. Kemudian dia bakal mantul, dan ketika dia break di 3170 di area sekarang ini, close break di atas itu di 380 390, kita bisa entry. Untuk fast trade kita bisa jual di 3240. Untuk jangka menengah atau jangka panjang kita bisa ke 3400-an. Nah, untuk Telkom gitu aja sih rencananya, karena dia tidak terlalu banyak noise ya. Candle-candlenya tuh tegas semua, jarang banget noise-nya. Ya mungkin ini noise-nya tinggi banget nih. Cuma beberapa ya. Beberapa noise-nya yang tinggi. Jadi harganya cenderung bisa diikutin nih untuk Telkom ini. Kemudian MACD juga mulai ke atas, tapi juga ini mulai putih ya, mulai adanya pelemahan.
Nah, kita tunggu, bener-bener harus kita tunggu sih ini. Tunggu mantul lagi ke 3170 lagi. Atau teman-teman bisa kalau mau screenshot boleh ini. Ini saya tarik ya. Nah, ketika apa? Dia turun dulu, biarin turun dulu. Nah, ketika mantul, jepret. Nah, baru kita ikutin. Untuk Telkom seperti itu rencananya. Kemudian Pegas. Pegas ini menarik karena dia jangka pendek tuh membentuk double bottom dengan ini di high-nya 1050 ya. Dia di 1050, di ketinggian berarti 1050. Nah, di sekitar sini ya. Kemudian kemarin saya infoin ke di grup teman-teman karena saya infoin kalau Pegas close-nya di atas 1050 itu bagus karena dia sempat tiba ke 1040 kan kemarin. Tiba 1040 juga cukup lama. Kemudian ada perlawanan dikit-dikit. Nah, di situ kenapa saya memutuskan untuk bilang bahwa Pegas ini ada potensi yang bagus karena terlihat di sini kan dia 1050 jadi level supportnya nih. Jadi supportnya dan harga sekarang di 1065. Kemarin saya bilang masih harga di 1050 sampai 1055-an lah. Di sekitar situ waktu itu saya bilang kalau mau masuk Pegas silahkan, cut lossnya di bawah itu, di bawah 1050. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena ini tuh jadi support kuatnya seperti kita lihat tahu tanggal 24 nih, low-nya di 1050, satu tick di atas 1050 kan. Kemudian naik lagi, turun, naik, turun. Sempat apa namanya? Sempat ada melakukan perlawanan dikit nih di tanggal 21 Juni di sekitar 1050. Naik, turun lagi, coba balik lagi ya. Ini tuh jadi level keramat juga ya bagi Pegas. Nah, makanya saya berani kemarin infoin di Pegas karena ini risknya kecil banget dan rewardnya juga lumayan ya ini. Untuk TP1 di 1115, TP2 bisa di sekitar 1185. Itu berapa persen ya? Harusnya sih di atas 5% ya, bahkan bisa 10%. 10 1005 deh nggak apa ya. 1125 5,4%. Kemudian di 1195 12%. Itu buat risk reward dari Pegas sendiri. Harusnya juga cukup kecil ya, ke 1030 paling. Itu kalau teman-teman mau megang jangka pendek dan maksudnya kan di sini kan ada dua area ya, dua area support. Ini sebagai support status yang kuat, ini jadi area demand. Nah, ketika Pegas gagal bertahan di atas 1050, dia masih ada yang nahan yaitu di area demandnya di 1025 sampai 990-an. Jadi teman-teman ketika besok dibawa ke sini boleh nambah, boleh exit ya. Karena ini tuh area support yang berdempetan, area support kuat yang berdempetan tuh bisa mengurangi risk rasionya dan mempunyai level reward yang besar. Karena di sini pun kita juga lihat sendiri level ini tuh jadi cukup sakral banget di harga 990 sampai 1050 tuh sakral banget ya. Dan ketika dia naik kan juga ngeri banget. Sempat nyentuh harga 1895. Tapi saya nggak nargetin sampai situ sih.
Target saya swing itu cuma 5-10% tiap bulan dengan dana yang lebih besar dari dana yang saya tradingkan harian. Itu style saya sih. Jadi teman-teman kalau punya style sendiri ya monggo ya, jangan langsung mentah-mentah disamain. Nah itu buat Pagas saya sih. Dari watchlist ini yang paling tertarik Pagas ya. Nah kemudian Same ini sahamnya juga enak banget sih. Ini kayak gambaran saya beberapa bulan yang lalu. Dia tuh setelah apa? Setelah rally bullish. Nah dia tuh sideways-nya tuh terkotak-kotak ini. Nah ketika dia break, naiknya kenceng. Sideways, break naiknya kenceng. Sideways, break naiknya kenceng. Nah ini tuh lagi sideways lagi nih. Nah lagi sideways lagi dan kita cari Fibonya ya. Bagusnya masuk di berapa? 0382 di. Bentar, kecil banget. Di 675 ya. Oh sorry. Kita tariknya yang high yang ini. Dia sekarang kemarin penurunannya tertahan di ini berapa? 0,236 di 660 dia tertahan. Kemudian untuk besok sebagai penentuan dia itu apa namanya? Sideways-nya ya di 640 sampai 720. Dia sideways-nya di situ. Jadi teman-teman kalau mau tektokan ngambil di area itu juga monggo. Turisnya kecil karena stop lossnya ada di bawah itu atau di 635 630-an itu level stop lossnya. Kalau mau tektokan boleh di sini atau teman-teman bisa tunggu dia balik lagi ke atas 670. Dia balik ke 670 terus ke 690 nih ya. Jadi level momok kedua di 690 lalu ke 720. Ini secara angka sedikit tapi secara persentase lumayan ya. Dari 670 ke 690. Nah, 3%. Udah lumayan banget buat swing. Seminggu 2 minggu dapat 3% lumayan banget. Untuk target selanjutnya di 720 yaitu 7%. Itu rencana buat Same. Tapi kita harus tunggu konfirmasi dulu, jangan beli pas bener-bener merah gini. Walaupun dia pas banget di 660. Tapi kita jangan nekat masuk di sini ya. Lebih baik kita tunggu di 640-an. Biar dia ke 640 terus mantul. Nah, itu baru kita bisa entry kalau mau masuk ke Same. Kemudian yang terakhir ada Antam. Antam ini juga bagus banget karena kemarin juga dalam 2 atau 3 video sebelumnya tuh sering banget saya bahas Antam karena enak banget ya ini. Area demandnya terlihat jelas banget di sini di 2200-an, Ketika dia sudah menyentuh area ini itu kita udah siap-siap beli aja asal hijau dikit kita beli ya. Kemarin saya bilang saya lupa itu di YouTube atau di grup untuk Antam turun gitu karena jadi area demand yang cukup kuat. Nah kemudian karena udah terlanjur naik kita cari ya area entry di sini, plan Antam ke depan gimana. Nah ini kan lagi sideways nih, tapi sidewaysnya lagi masih ke atas arahnya trendline.
Karena masih gini ya, masih bagus banget. Resistnya kita gambar horizontal sesuai ini. Nah, di 2690. Lihat di sini kan polanya mirip double bottom. Tapi emang nggak smooth ya, ini double bottomnya nggak smooth, tapi di sini terlihat resistnya cukup kuat. 290 cukup kuat karena dia kemarin waktu rally naik kepentok di situ, dan kemarin beberapa hari kepentok di situ juga. Dan setelah kita telusuri ke belakang, kita tracing ke belakang, emang level ini tuh jadi momok juga ya. Dia beberapa hari gagal break. Ketika break dapat tinggi. Nah, terus ini sempat pas margin call besar-besaran itu, dia berhenti juga di sini di 2690. Waktu turun jadi level resist. Nah, area demandnya yang di sini tuh mulai terbentuk ya. Terus dia naik lagi, bertahan beberapa lama di sini, turun lagi, ini naik lagi. Nah, ini waktu yang cukup dekat ya bagi Antam, buat dia menentukan ini nih bakal break atau false break. Nah, nanti di sini tuh titik krusial tuh minggu depan ya. Jadi ini untuk Antam ini dalam bulan awal Agustus. Ini harga berapa sekarang, berapa? 2600 ya. Pasti dia kalau awal Agustus kalau nggak ke 2470 ya ke 2870. Dia jarang banget karena dia Antam tipenya jarang banget buat sideways lama. Mungkin awal Agustus atau minggu depan. Kan besok hari ini kan minggu ini 5 hari. Setelah itu Senin depannya. Nah, itu mulai awal Agustus. Mulai awal Agustus harusnya Antam sudah berada di 2470 atau 2870. Nah, mari kita lihat saja ya. Antam, tandain ya. Teman-teman boleh catat ini Antam dalam waktu tidak sampai 2 minggu harusnya, kalau nggak ke 2470 ke 2870. Nah, gitu aja buat review dan analisa saham buat akhir Juli. Area entry sama area exitnya sudah saya kasih tahu, teman-teman tinggal nyesuaiin sendiri. Jangan ditelan mentah-mentah semua buat di sini harus beli, enggak. Karena tadi sudah saya jelaskan di mana titik entry, titik exit, dan alasannya mengapa. Jadi teman-teman silahkan dianalisa lagi, dimantepin lagi mana yang bagus buat teman-teman. Baik, sekian dari saya Pak Bejo, terima kasih.